Kita sudah sampai di bagian terakhir. Tema Rosi malam hari ini adalah rapor buruk DPR salah siapa. Malam hari ini seperti tadi sebelum saya jeda, sesungguhnya 17 April kita ingin mengingatkan masyarakat Indonesia hari Rabu 2 minggu lagi itu tidak melulu tentang capres. Tapi juga tentang mengantarkan orang-orang baik duduk di parlemen baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa membawa lebih banyak orang baik untuk masuk ke parlemen? Mengingat lebih dari 90% anggota DPR yang sekarang itu akan maju lagi di pemilu yang akan datang. Apakah ini satu kabar baik atau kabar mencemaskan, Bung Dodi? Saya kira itu kabar yang netral. Kenapa? Karena periode sebelumnya itu jumlah yang sama, incumbent sekitar 500-an juga mendaftar lagi. Dan hasilnya adalah DPR yang seperti sekarang ini. Kalau kemudian itu memang punya efek, berarti kan periode sebelumnya dengan periode sekarang itu mestinya hasilnya sama. Tapi ternyata hasilnya bisa berbeda. Berbeda itu artinya yang sebelumnya itu produktif, lebih produktif dalam hal membuat jumlah undang-undang. Lebih baik dari yang sekarang? Lebih baik dari yang sekarang. Gitu. Oleh karena itu kemudian incumbency itu bukan faktor yang penting-penting amat untuk bisa menentukan kualitas DPR. Tetapi bagaimana kemudian secara kolektif mereka itu bisa mengidentifikasi apa saja problem yang paling mendesak dan itu perlu diselesaikan melalui undang-undang. Jadi selama ini misalnya pilihan-pilihan prioritasnya meskipun prolegnas itu punya prioritas, bagi saya itu kadang-kadang prioritasnya itu agak sedikit meleset. Jadi misalnya kayak yang paling penting sekarang salah satunya itu adalah Undang-Undang Konvergensi Telematika, di mana raksasa-raksasa teknologi digital sudah menguasai ekonomi dunia, tapi undang-undang kita masih tahun 99. Dan kemudian setiap kali RUU Konvergensi dan Telematika itu diajukan atau kemudian diobrolkan hilang lagi. Itu sudah bertahun-tahun. Oleh karena itu kadang-kadang saya pikir, loh ini kenapa ya prioritasnya kok bisa terbalik-balik? Paling tidak dari pandangan yang saya anggap bahwa yang penting itu harus diselesaikan adalah yang tantangan kira-kira akan dihadapi oleh Indonesia pada masa mendatang. Gitu. Ya. Bung Andi kan PS ini punya idealisme membangun partai politik. Tapi kira-kira kalau udah masuk di parlemen nanti sama nggak? Atau akan tetap memiliki idealisme seperti ini datang? Kalau lolos. Hah? Kalau lolos. Ya kan kalau lolos. Perangnya terus menerus ya. Baper. Enggak lah, enggak. Kita ini kalau politik nggak boleh bawa perasaan. Iya dong. Karena kita sedang padahal berpacaran. ini koalisi partai pemerintah ini. Jadi begini. Oh iya, PSI dan Golkar. Mbak Rosi, saya ingin mengutip kata-kata Albert Einstein yang menurut saya relevan dengan situasi kita. Einstein itu pernah bilang katanya, kalau kita mengharapkan satu hasil yang berbeda, kita tidak boleh melakukan hal yang sama berulang-ulang sambil mengharapkan hasilnya akan beda. Ya hasilnya akan sama. Kalau kita milih yang sama lagi, hasilnya akan begitu. Kalau kita ingin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berubah, pilihlah satu kekuatan politik baru dalam konteks ini adalah PSI. Ini lagi kampanye ini. Kenapa? Ini kampanye. Kenapa? Ini benar-benar pas Betul. untuk mem-PR PSI. Kenapa? malam Sebentar, ini. Mas Misbakun. Kenapa? Kenapa? Karena Sukses mem-PR di PSI. dalam parlemen, di dalam DPR maupun DPRD, yang berlaku bukan suara individu. Loh, Yang kita tapi gini, butuhkan bukan orang baik masuk ke partai lama, tapi sebuah fraksi baru. Kalau kita sekarang sudah punya presiden yang hebat. Bisa nggak orang baik, bisa nggak seperti misalnya orang-orang PS itu seidealis yang seperti dikemukakan sekarang? Atau sebenarnya akan sama Seharusnya aja? bisa, karena kami cita-citanya memang akan menjadi kekuatan disruptif di DPR. Kami akan mengganggu, karena ini akan menjadi satu pelajaran penting bagi demokrasi kita. Kalau ada orang yang serius bekerja untuk publik, mereka akan dipilih oleh masyarakat, mendapat dukungan publik. Sesuai dengan disertasinya Bung Dodi, itu hanya masa kampanye loh ya Bung Dodi ya. Begitu mereka masuk dalam lingkaran satu sistem yang sudah terbangun sedemikian rupa, apakah PSI masuk ke parlemen tadi kalau masuk misalnya begitu, apa bisa mempunyai daya dobrak? Jadi kita suruh nonton nih. Jadi kita suruh nonton. Memiliki daya dobrak itu atau sama aja? Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu akan ada semacam desaan untuk bisa melakukan konformitas dengan apa yang sudah terjadi di dalam. Ketika mereka sudah mulai milih tentang siapa ketua fraksi, ketua komisi dan seterusnya, itu mereka akan berkompromi. Nah di sana itu belum sampai pada titik yang mungkin lampu merah, tapi mungkin lampu kuning. Tapi ketika sudah mulai bicara anggaran, ketika sudah mulai bicara undang-undang, setelah itu kemudian bagaimana undang-undang ini satu pasal misalnya oke, dukung saya di pasal ini, tetapi kemudian undang-undang lain untuk gantian dong kayak gitu. Itu bisa menjadi jebakan. Nah kita tidak tahu apakah yang nanti dijanjikan oleh Bung
Andi Budiman ini dengan PSI bisa mendobrak itu. Janjinya kan seperti itu. Kita lihat. Tapi bahwa di sana itu akan ada semacam adaptasi ke sistem yang sudah ada, itu saya kira juga masih Kalau akan. saya nggak yakin. Nggak yakinnya apa? Nggak yakin bisa nggak yakin. idealis itu? Nggak yakin. Karena apa? Semua partai mempunyai idealisme. Apalagi partai baru seperti PSI, saya yakin nanti suaranya ditentukan siapa yang nyumbang dia. Sehingga bisa punya baliho bagus, punya baliho di mana-mana, bikin itu. Saya yakin, karena apa? Itu hal yang wajar. Siapa yang berkontribusi, dia nanti yang akan menentukan suaranya. Kritik-kritik kepada DPR itu adalah sebuah vitamin bagi kita semua, suplemen. Tapi jangan mencela, karena lembaga ini adalah tetap dibutuhkan oleh negara dalam rangka checks and balances tadi yang kita diskusikan. Ada hal-hal, ada individu anggota DPR yang menyimpang dan sebagainya, silakan masyarakat menghukum. Silakan kalau ada itu korupsi, silakan kemudian penegak hukum melakukan tindakannya. Seperti KPK, kita nggak pernah menghalang-halangi untuk soal proses itu. Tetapi harus ada hal yang orang proporsional memperlakukan DPR. Ada improvement yang berusaha dilakukan, baik itu oleh pimpinan maupun ketua fraksi dan sebagainya. Lah, kemudian ada batas Anda kemudian mencela DPR. Lah, ketika Anda melewati batas ini, Anda sudah tidak dalam proporsi. Oke, Yang wajar Bung, ini untuk saya memberikan rasa dalam hal kritik ini kepada semua memberikan masukan atau kritik yang konstruktif, nggak ada yang mencela. Saya setuju, saya setuju itu. Oke, katanya tahan kritik, tapi Nggak ada masalah. Abis itu panjang banget menjelaskan jangan mencela. Anda ini bilang kritiklah kami, tapi jangan mencela. Kayak ada nada ancaman gitu loh. Bukan, kalau mencelanya kan berlebihan. Nggak ada yang mencela di sini, ya. Ini Anda lagi ditonton konstituen Jatim loh. Pasti. Orang pada suka dengan gaya saya yang seperti ini. Allah GR. Loh, di Jawa Timur kita ini. Dan tiga-tiganya ini Jawa Timur ya. Jatim berapa, Jatim Bung Andi? 1. Jatim 1? Jatim 2. Jatim 10. Nah, Jatim. tadi sudah cukup sukses dia mengkampanyekan ini. Udah, Anda juga jangan kampanye, dari tadi udah banyak. Saya terakhir, Mbak. Oke, jadi saya berharap nanti akan terpilih anggota DPR yang punya kapasitas, yang punya integritas, dan mengerti tentang tugas pokok fungsi sebagai anggota DPR. Ya. Kemudian yang kedua, Anda sepakat ya kalau kita semakin banyak mengantarkan anggota DPR yang baik, itu kan sesungguhnya bagus juga sepakat, buat Anda tapi semua tidak kan? cukup Semua baik. anggota DPR itu syaratnya punya kelakuan Harus baik, sehat, punya kapasitas, dan kuat. Gitu. Dan kuat, yang penting kuat. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan revitalisasi terhadap eksistensi partai politik. Oke. DPR-nya akan baik itu jika partai politiknya juga baik. Karena partai politik itu didirikan berdasarkan sebuah ideologi politik yang jelas. Baik. Nah, Terakhir Bung Donald, bagaimana kita mengantarkan banyak orang baik duduk di parlemen? Jadi Donald nyalon dong. Dia kan orang baik. saya beberapa kali sebenarnya dengan Mas Misbahun, Mas Yoga itu beberapa kali sering berdiskusi khususnya soal tata kelola keuangan partai. Ya. Beberapa kali kita Sepakat itu. Jadi kalau memperbaiki DPR ini memang melecut anggota DPR, tetapi nggak bisa juga DPR-nya dilecut tapi kakinya dirantai oleh partai politik. Nah, Setuju. problem kita hari ini adalah kita hanya melecut partai politik, melecut anggota DPR, tapi membiarkan partai politik seperti dalam kondisi seperti ini. Nah, judul acara ini menarik sekali menurut saya, memberikan pertanyaan kepada kita, DPR buruk, kinerjanya salah siapa? Saya bisa menjawab dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah masalah partai yang masih mendorong mantan narapidana kasus korupsi masih menjadi caleg juga, dan kemudian orang-orang bermasalah menjadi caleg juga, itu adalah masalah di partai politik. Tapi akan menjadi masalah dan akan menjadi salah masyarakat kalau masih memilih anggota DPR yang tiap hari mengekang kerja KPK dan kemudian memperdagangkan jabatan dia untuk mencari uang. Disitulah kemudian yang salah adalah pemilih, karena masih memilih orang bermasalah yang selalu mengkritik kerja KPK tapi kerjanya kemudian melakukan berbagai macam transaksi di jabatannya. Baik, terima kasih Bung Yoga, terima kasih Bung Misbahun, terima kasih Bung Andi. Selamat berjuang untuk 17 Selamat April buat PSI. di daerah Jatim. Bung Donald terima kasih, Sama-sama. Bung Dodi terima kasih. Pantes Sama-sama. warnanya merah. Malam ini sekali lagi kami ingin ingatkan bahwa 17 April nanti kita nggak hanya memilih calon presiden, sekitar 5 menit di bilik suara nanti kita punya kuasa untuk memilih dan mengantarkan orang-orang baik sebagai wakil kita. Cek siapa yang akan jadi wakil Anda di www.infopemilu.kpu.go.id. Saya Rosyana Selalahi, selamat malam, sampai jumpa.